Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurrahma dengan NIM 063. Kali ini saya akan menjelaskan pengukuran panjang, berat, dan debit. Pengukuran panjang, berat, dan debit adalah konsep penting dalam fisika dan teknik. Berikut penjelasannya. Pengukuran panjang adalah proses menentukan jarak antara dua titik atau objek. Panjang dapat diukur menggunakan berbagai satuan seperti meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Pengukuran ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang telah ditetapkan secara internasional dan digunakan secara luas. Contoh satuan baku yaitu ada panjang, yaitu meter, kilometer, sentimeter, seperti itu. Contohnya, di sini saya mempunyai sebuah pulpen dan saya akan ukur menggunakan penggaris. Kita mulai dari 0 ya. Ini adalah 0. Dan kita akan mulai ukur. Panjang sebuah pena ini adalah 15 cm. Berikutnya adalah satuan tidak baku. Tidak baku itu adalah satuan pengukuran yang tidak ditetapkan secara internasional dan dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks atau daerah. Contoh satuan tidak baku yaitu seperti jengkal, hasta, depa, atau satuan tradisional Indonesia. Contohnya di sini saya mempunyai sebuah boneka dan akan saya ukur dengan jengkal tangan saya. Jadi kita ukur dulu ya. Panjang dari sebuah boneka ini adalah 1 jengkal saya dan 3 jari. Berikutnya adalah pengukuran berat. Pengukuran berat adalah proses menentukan massa suatu objek. Berat dapat diukur menggunakan berbagai alat dan satuan. Contoh pengukuran berat yaitu yang pertama mengukur berat badan seorang menggunakan timbangan, yang kedua mengukur berat badan yang kedua mengukur berat barang menggunakan timbangan digital, yang ketiga mengukur berat bahan makanan menggunakan timbangan dapur. Akan mencontohkan mengukur berat badan seorang menggunakan timbangan. Di sini teman saya akan mengukur berat badannya menggunakan timbangan digital. Berat badan teman saya adalah 46 kg. Alat ukur berat. Alat ukur berat yaitu ada timbangan analog, timbangan digital, seperti yang tadi kita contohkan, neraca, dan yang terakhir ada timbangan gantung. Satuan berat yaitu ada kilogram atau bisa disebut kg, terus gram bisa disebut g, terus yang ketiga ada ton, yang keempat ada ons. Dalam sistem metrik, 1 on itu adalah 100 gram. Ukuran berat yang akurat sangat penting dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, kesehatan, dan industri. Yang terakhir ada pengukuran debit. Pengukuran debit adalah proses menentukan volume fluida atau cairan atau gas yang mengalir melalui suatu saluran atau pipa dalam waktu tertentu. Debit biasanya diukur dalam satuan volume per waktu, seperti liter per detik atau meter kubik per jam. Contohnya, di sini saya mempunyai 2 botol berukuran 600 ml
yang sudah saya lubangi, yaitu botol pertama saya lubangi dengan lubang yang berukuran besar, dan botol kedua saya lubangi dengan lubang yang berukuran kecil. Saya sudah menyiapkan wadah untuk menampung air yang akan keluar dari botol. Di sini saya juga sudah menyiapkan stopwatch untuk mengukur berapa lama air akan keluar. Mengisi botol aqua yang berukuran 600 ml ini dengan air, dan lubangnya akan saya tutupi dengan jari saya sehingga air tidak akan keluar. Saya akan mengisi terlebih dahulu dengan air yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan waktu untuk menghitung berapa lama air itu akan keluar. Kita mulai dari sekarang ya. Waktunya adalah 27 detik, 77. Berikutnya saya akan mengisi air ke dalam lubang yang berukuran kecil. Airnya diisi dengan jumlah yang sama ya. Waktu yang diperlukan air keluar dari lubang yang kecil adalah 57,13 detik. Jadi cara menghitungnya adalah volume air yang kita gunakan tadi, botolnya berukuran 600 ml sama dengan 0,6 liter. Terus waktu yang diperlukan pada lubang besar yaitu 27 detik. Terus waktu yang diperlukan lubang kecil yaitu 57 detik. Rumusnya kita pakai volume per D atau debit atau waktu. Debit lubang besar kita menggunakan rumus volume per waktu. Volumenya 0,6, terus waktu lubang besar adalah 27 detik. 0,6 dibagi 27 adalah hasilnya 0,22. Terus selanjutnya debit lubang kecil kita menggunakan rumus volume per waktu, sama dengan volumenya 0,6, terus waktu yang kita perlukan yaitu 57 detik. 0,6 dibagi 57 detik sama dengan 0,01.